أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini mari kita kaji sebuah hadis di dalam Kitabul Fadail, babu fadli qiraatil Quran, bab kitab keutamaan bab keutamaan membaca Al-Quran dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang bernomorkan 996. Dalam bab ini hadis yang ke-6. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum atau juga banyak orang, wa yad'u bihi akharin, dan Allah mencampakkan, artinya menghinakan dengan Al-Quran ini juga banyak kaum. Artinya yang berpegang teguh dengan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya, sementara yang tidak mengimaninya, yang mengabaikan Al-Quran, maka itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hadis ini terkait dengan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab. Umar saat menjadi khalifah itu melakukan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum sampai di Makkah, di daerah yang dinamakan, tempat itu dinamakan Usfan kalau tidak salah, sekitar 80 kilo sebelum kota Makkah, sebelum 80 kilo sebelum kota Makkah. Umar berhenti di tempat itu, memanggil gubernurnya. Gubernurnya saat itu adalah Nafi', termasuk sahabat juga, sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafi' dipanggil oleh Umar sebagai gubernur, dia dipanggil oleh Umar sebagai khalifah. Tentu saja Umar ingin mendapatkan informasi bagaimana keadaan kota Makkah sebelum Umar sampai di Makkah. Karena nanti kalau sudah sampai di Makkah, sudah sibuk dengan pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya. Termasuk juga ya supaya tahu bagaimana keadaan kota Makkah. Tapi diantaranya yang ditanyakan oleh Umar, karena Nafi' ini dipanggil oleh Umar, maka Umar bertanya, kamu datang ke sini memenuhi panggilanku, lalu siapa yang kamu tunjuk untuk menggantikanmu di sana? Karena gubernur itu kalau pergi, atau pimpinan itu kalau pergi, dia harus menunjuk siapa penggantinya. Dan di antara tugas gubernur itu ya ngimam di masjid.
dan ngurus seluruh urusan pemerintahan, seluruh urusan rakyat. Maka tidak mungkin gubernur itu pergi lalu pergi begitu saja, tidak ada yang ditunjuk untuk menggantikannya. Lalu Nafi' mengatakan, dia menyebutkan yang digantikan yang diangkat itu adalah faqal, yang diangkat adalah Ibnu Abari, yang diangkat oleh Nafi' adalah Ibnu Abari. Maka Umar tanya, karena belum begitu kenal, siapa dia kok kamu angkat? Dia menyebutkan qal maula min mawalina, dia adalah seorang mantan budak dari mantan budak kami. Jadi yang ditunjuk oleh Nafi' adalah seorang yang mantan budak. Bayangkan, yang ditunjuk untuk menggantikan posisi sebagai wakil gubernur itu adalah seorang mantan budak. Umar kaget, loh kok mantan budak yang kamu tunjuk? Bagaimana? Wakil gubernur itu adalah seorang yang harus berwibawa, didengar. Kok mantan budak yang kamu tunjuk? Maka kemudian Nafi' menjelaskan siapa Ibnu Abari ini. Dia menyebutkan qal innahu qari'un li kitabillah wa khalifah. Dia ini mantan budak, tapi dia ini ahli baca Quran. Ahli baca Quran, qari'. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia ini orang yang ahli, punya ilmu tentang faraid, bagi warisan. Sebenarnya orang itu kalau punya ilmu bagi warisan, ya ilmu-ilmu yang lain pasti dikuasai. Karena orang-orang yang disebut biasa misalnya ahli fikih itu rata-rata ujungnya kalau ilmu faraid nggak tahu. Ilmu fikih yang tahu ya, tapi kalau ilmu faraid nggak tahu. Tapi kalau ilmu faraid tahu, maka insya Allah rukun salat, rukun puasa ya gampang. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa Nafi' menunjuk dia sebagai wakil gubernur. Maka mendengar jawaban Nafi' itu, akhirnya Umar teringat dengan sabda Nabi, sehingga beliau mengatakan tidak memungkirinya, seakan-akan di depan tadi mengingkarinya, kok budak yang diangkat gitu? Apa enggak ada orang lain yang merdeka? Dan tentu saja ya di Makkah banyak orang-orang terhormat, orang-orang yang hebat gitu. Tapi kok ini mantan budak? Ternyata rahasianya dia itu adalah qari'ul Quran, ahli Al-Quran, ahli baca Quran. Ya, orang pada saat itu kalau disebut ahli atau qari'ul Quran, ya memang hafal Quran, satu pasti hafal Quran. Yang disebut qari'ul Quran itu ya satu pasti hafal Quran. Yang kedua paham. Orang Mekah, orang Madinah, sahabat tabi'in dulu hafal Quran itu ya pasti paham Quran gitu. Pasti paham Quran. Yang ketiga pasti dia juga ngajarkan Al-Quran, guru. Dan juga yang keempat pasti dia mengamalkan Al-Quran itu. Ditambah lagi ya dia ilmu terkait dengan ilmu yang sangat sulit, yaitu ilmu faraid, itu dia menguasai. Maka ya hebat memang orang ini gitu. Karena itu kemudian Umar teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, benar ternyata innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini banyak orang. Yang orang itu tadinya statusnya rendah, orang itu yang tadinya statusnya dianggap sepele, tapi dengan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini kelasnya menjadi wakil gubernur, ya kan?
Dan nanti ya banyak sekali di atas itu. Ya kan? Hebatnya di situ. Dan mungkin dia ya mimpi. Kemarin jadi budak, sekarang jadi wakil gubernur. Memiliki posisi yang sedemikian sangat tinggi. Dan ini memang ya banyak sekali generasi sahabat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ya rata-rata. Abdullah ibnu Umi Maktum itu buta, miskin, diangkat juga oleh Nabi di Madinah dan juga sering menggantikan Nabi. Kalau Nabi itu ikut perang, kalau sahabat-sahabat semua perang, Ali ikut perang, Umar ikut perang, siapa yang ganti jaga Madinah? Abdullah ibnu Umi Maktum. Memang guru ngaji, hafal Quran, meskipun buta, diangkat derajatnya sedemikian rupa. Hingga kemudian suatu saat Ibnu Umi Maktum itu, ya Rasulullah, saya ini selalu ditinggal di Madinah kalau perang. Kali ini saya ikut perang, jadi nggak mau ditinggal di Madinah, ikut perang. Dan kemudian beliau syahid fi sabilillah di medan juang itu. Bilal juga begitu. Ya, dia mantan budak juga. Karena Al-Qur'an yang menjadi terhormat sedemikian rupa. Di situ Nabi, ya di sini ada Bilal. Hebatnya seperti itu. Sampai hari kiamat, meskipun sudah tiada, semua orang kenal dengan Bilal. Sebaliknya, Allah juga menghinakan orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, yang posisi awalnya itu tinggi. Kalau tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, maka ya jadi rendah. Contohnya ya Abu Jahal, jadi rendah. Termasuk juga Abu Lahab. Dan juga orang-orang Makkah dahulu yang posisinya sangat tinggi, karena tidak mau menerima Al-Quran, ya jadi kemudian rendah. Dan kemudian disalib oleh orang-orang yang tadinya rendah karena beriman kepada Al-Quran, maka mereka itu menggantikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, mantan budak bisa mengungguli orang-orang yang merdeka karena penguasaannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mantan budak itu karena Al-Quran bisa mengungguli orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang sebelumnya memiliki strata sosial yang tinggi. Ya, contohnya ini yang diangkat oleh Nafi sebagai wakil gubernurnya. Yang kedua, penguasaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah bisa menutupi kekurangan seseorang dalam hal nasab dan fisik. Jadi orang itu kalau ada kekurangan dalam persoalan nasab, nasabnya misalnya anak orang desa, anak orang miskin, anak petani, anak apalah, anak apapun gitu. Tapi kalau dia ini menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran, pandai Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, mengajarkan, mengamalkannya dan memperjuangkan, maka tertutupi. Orang kan nggak teringat lagi dia ini mantan budak atau tidak. Sebagaimana kasus ini, orang nggak tahu lagi kalau Bilal itu mantan budak dan seterusnya. Termasuk Abdullah ibnu Maktum yang buta, nggak tampak lagi dia buta karena hebatnya dalam Al-Quran itu. Jadi kekurangan-kekurangan dalam persoalan nasab, fisik dan seterusnya itu bisa tertutupi dengan penguasaan terhadap Al-Quran dan kehebatan yang dimiliki karena Al-Quran. Yang ketiga, dari hadis ini kita ditunjukkan bahwa generasi idaman, generasi masa depan
yang bakal menggantikan generasi yang ada sekarang. Itu pastilah generasi yang hebat dalam Al-Quran. Pastilah generasi yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi itu tidak akan generasi yang lain. Perlu kita sadari bersama ya, dan saya kira ini menjadi rahasia umum bahwa kita ini hidup di zaman yang tidak ideal, di zaman yang tidak baik-baik saja. Zaman ini adalah betul zaman kemajuan, tapi kemajuannya itu kan kemajuan bukan kemajuan yang diharapkan, karena kemajuannya kemajuan di bidang materi, tapi di bidang akhlak kan hancur. Harus difahamin semua gitu. Dan berarti kalau zaman ini zaman yang hancur dalam persoalan moral, dalam persoalan akhlak, dalam persoalan agama, maka itu ya sama dengan zaman di mana Nabi dulu diutus. Apa namanya zaman itu? Zaman jahiliyah. Perlu diketahui, zaman itu disebut zaman jahiliyah itu bukan karena faktor uang tidak ada. Uang banyak, bahkan uang beneran. Zaman itu kan masih uang itu uang beneran. Uang itu uang beneran, uang emas, uang perak gitu. Itu begitu. Kalau zaman sekarang uang itu bukan uang beneran, lah uang kertas, ya kan? Uang kertas, uang aluminium, kan bukan uang beneran. Ditambah lagi sekarang ya pakai uang apa? Elektrik dan seterusnya. Bukan uang yang sesungguhnya. Uang hanya ada dalam bayangan, gitu. Nah, saking kan begitu, saking kira-kira saking terperosoknya. Ditambah lagi mirip juga sistemnya ya sistem riba. Dulu zaman jahiliyah itu yang berkuasa memang sistem riba. Sistem riba. Maka ada istilah riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu ya persis dengan yang ada sekarang, yaitu riba yang karena akibat transaksi hutang piutang. Orang tidak mau tahu, pokoknya kalau bertambahnya waktu ya uang harus bertambah gitu. Itu yang disebut dengan riba jahiliyah gitu. Dan kemudian yang paling fatal penyembahan. Penyembahan iya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Lah mirip juga. Sekarang di mana-mana ya marak. Banyak penyembahan kepada selain Allah. Bahkan dianggap itu sebagai kebudayaan, warisan leluhur dan seterusnya. Dan itu menyeluruh. Di mana-mana banyak sekali. Dan juga di antara ciri kejahilian itu hukum yang berlaku itu bukan hukum Allah. Bukan hukum Allah, tapi hukum orang yang berkuasa. Nah kan gitu. Coba dilihat di mana ada hukum Allah berlaku. Di mana ada hukum Allah berlaku? Ada. Ya sebagian kecil gitu. Tapi secara mayoritas hukum yang berlaku di muka bumi ini ya bukan hukum Allah, tapi hukum siapa yang kuat. Baik yang kuat itu minoritas maupun mayoritas. Mau atas nama demokrasi, mau atas nama apapun ya bukan hukum Allah. Dan gampang, cucuk cabut. Ditambah lagi dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu ya apa istilahnya itu? Ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu salah satu di antara ciri masyarakat jahiliyah. Kalau ke bawah itu tajam sekali, tapi kalau ke atas ya tumpul. Kalau yang salah itu yang kecil ya gampang sekali nangkapnya. Tapi kalau yang besar ya memang itu sudah kerjaannya. Bagaimana yang membuat hukum bisa ketangkap hukum? Tidak bisa. Jadi kita ini adalah hidup di zaman keterpurukan. Dan sudah lama ada istilah al-jahiliyatu fil qarnil ashrin. Dulu ketika masih abad 20. Jahiliyah di abad 20 atau jahiliyah modern. Istilah itu sudah lama ada gitu.
Istilah itu sudah lama ada. Berarti kita hidup memang ya hidup di zaman jahiliyah. Nah, hidup di zaman jahiliyah ini insya Allah suatu saat pasti akan berubah. Suatu saat pasti akan berubah. Karena tidak akan Allah biarkan. Pasti akan ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Muhammad, setiap kali ada masa jahiliyah, Allah utus Nabi. Allah utus Nabi Ibrahim, Allah utus Nabi Musa, Allah utus Nabi Isa, dan terakhir Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak mungkin Allah mengutus Nabi, karena tidak ada lagi Nabi. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang akan dipilih oleh Allah jadi Nabi, karena sudah selesai. Maka satu-satunya yang pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi atau untuk membuat lompatan yang hebat, menggantikan zaman atau memperbaiki zaman jahiliyah, pastilah generasi yang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Pasti, tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak. Pasti generasi yang menguasai Al-Quran dan Sunnah itulah yang akan melakukan lompatan hebat. Dan perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya perbaikan itu memang terjadi lompatan. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW itu membuat lompatan yang luar biasa. Di sana ada Romawi, di sana ada Persia. Maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan masyarakat yang ummi, yang buta huruf, tapi dibekali Al-Quran. Maka muncullah generasi sahabat yang kemudian membuat lompatan menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik. Muncul Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Utsman di sana, ada Ali di sana, ada Abdurrahman bin Auf di sana, ada Mus'ab bin Umair, ada Bilal, ada Ummuna Aisyah, ada Asma, sebelumnya ada Khadijah, dan seterusnya. Menjadi lompatan, dan kemudian ya kira-kira menenggelamkan pamor Persia, lalu kemudian menenggelamkan pamor Romawi. Dua ini kan dua raksasa, super power di zaman itu, hingga kemudian di zaman Umar, dan kemudian kedua-duanya tenggelam. Lompatan. Banyak sejarawan-sejarawan yang berpikiran positif pasti melakukan, pasti mengatakan bahwa memang hadirnya umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, adalah memang umat-umat pilihan. Umat-umat pilihan yang melakukan lompatan jauh sekali. Misalnya saya baca di bukunya Pak Syafi'i Ma'arif itu, ada seorang orientalis yang mengomentari piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu adalah merupakan lompatan sangat dahsyat. Itu baru satu, baru tentang piagam Madinah. Itu adalah merupakan lompatan yang sangat dahsyat, karena belum pernah ada negara itu punya semacam konstitusi, undang-undang dasar. Belum pernah ada. Romawi nggak punya, Persia nggak punya, tapi Nabi Muhammad SAW mendiktekan itu. Dan kemudian itu baru kemudian dibuat oleh orang-orang Barat kan belakangan. Negara itu punya ada konstitusi karena di situ ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat majemuk itu. Itu kan belakangan. Atau termasuk deklarasi hak asasi manusia itu baru berapa lama? Nabi Muhammad sudah duluan. Maka itu yang dimaksud dengan lompatan. Lompatan yang sangat jauh. Dan nanti juga akan begitu. Akan terjadi lompatan yang luar biasa. Siapa yang melakukan? Pasti
generasi yang menguasai Al-Quran, tilawatan, hifdhan, wa amalan, wa jihadan. Pasti itu. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebut lompatan karena bisa terjadi. Yang generasi yang muncul ini bisa terjadi, bukan generasi yang bermewah-mewahan, bukan generasi yang kira-kira ya sangat terkenal dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin nanti ya kolaborasi, karena memang sahabat itu ada yang Abu Bakar itu memang ya kelasnya semenjak awal ya elit. Umar, tapi kemudian rata-rata itu kan nggak banyak yang kelas elit itu. Yang banyak sahabat Nabi itu kan kelas-kelas dari kaum yang tidak terbayangkan, seperti Abu Hurairah itu juga miskin dan seterusnya. Maka nanti yang melakukan lompatan ini tidak harus memang yang hebat-hebat secara status sosial, tapi yang jelas memang syaratnya adalah menguasai Al-Quran dan Sunnah. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pelajaran yang berapa tadi? Yang keempat. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah, maka hendaknya kita turut mempersiapkannya. Gitu. Mempersiapkannya. Apa mempersiapkannya? Ya modalnya Al-Quran dan Sunnah. Modalnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin anak-anak cucu kita nanti menjadi generasi yang terpilih untuk melakukan lompatan, menggantikan zaman jahiliyah, menjadi kembali zaman yang terang benderang, yang maju karena atas dasar Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, tidak ada cara kecuali kita mempersiapkan generasi anak-anak kita itu adalah generasi Al-Quran dan Sunnah. Di sini. Berikutnya. Yang kelima. Nah, bagi kita yang sudah tua, bagi kita yang sudah tua, ini kan kayaknya ya nanti lompatan yang terjadi itu kayaknya ya kita mungkin nggak menangi atau tidak menjumpai. Maka apa yang kita lakukan? Tinggal yang kita lakukan itu bagi kita yang sudah tua, ya sibuk membaca Quran, baca hadis. Itu insya Allah dasar. Karena apa? Kita sekarang membuka ilmu ekonomi, ilmu itu untuk apa lagi? Ya, mana Pak Zul? Pak Zul yang ahli pertanian. Ah, beliau, ya. Beliau kan ahli pertanian, pensiun juga kan. Ya sudah puas lah untuk mengajari masyarakat Bengkulu soal pertanian dan seterusnya. Ya sudah puas. Ya saya kira ya kalau mau buka-buka lagi ya boleh, tetapi kayaknya sudah nggak terlalu banyak manfaat. Bagi kita yang bermanfaat itu ya tinggal buka Al-Quran, buka hadis. Insya Allah dasar. Insya Allah akan menjadi masa keemasan. Karena nanti efeknya akan besar. Efeknya ke belakang besar, ke belakang ya. Yang kita tinggalkan efeknya akan besar. Dan efek kedepannya, ke depan tuh bagi kita ini kan tinggal ke depan tuh ke akhirat. Karena nggak mungkin lagi jadi kepala dinas. Kedepannya itu kan berarti akhirat. Kedepannya akhirat yang nggak ada ilmu yang kemudian nanti bisa membentengin kita, menyelamatkan kita ya daripada Al-Quran. Karena pesannya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena nanti Al-Quran itu memberi syafaat bagi para pemiliknya pada hari kiamat itu. Dan membaca Al-Quran itu insya Allah nikmat.
Kita bisa seakan-akan hidup bersama dengan Nabi. Baca hadis juga begitu. Jadi kita baca hadis, kita baca Al-Quran. Mungkin ada yang bisa kita hafalkan. Satu ayat, 2 ayat. Kayaknya kalau target 30 juz ya berat. Nggak harus target 30 juz. Satu ayat, 2 ayat, satu surat, 2 surat. Dan itu difahami. Kita coba untuk memahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami ini mohon pertolongan. Insya Allah mantap, marem, dan indah, bahagia di dalam jiwa sanubari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus agar kami ini bisa istiqomah di jalan-Mu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi dan pengikut nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai. Langsung terbayang Yahudi. Yang dimurkai itu langsung kita terbayang orang Yahudi. Dan yang semisalnya, orang-orang yang punya ilmu, yang kelasnya tinggi tapi hanya ngejar dunia, lalu kemudian menebar keburukan, kefasikan, itu waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Langsung terbayang siapa yang sesat? Ya orang-orang Nasrani dan orang-orang yang menyembah berhala gitu. Hari ini itu kan kita disuguhkan untuk takjub dengan Yahudi, untuk takjub dengan Nasrani. Waliyadzubillah. Kalau sampai ada orang yang sudah tua gitu, lalu kemudian takjub dengan Barat dan Cina, takjub dengan Yahudi dan Nasrani, ya bawa apa nanti di alam kubur? Apakah Amerika yang akan membela? Apakah Cina yang akan membela? Apakah Nasrani yang akan membela? Pasti tidak. Justru akan menghinakannya. Tapi kalau Al-Quran, iya, dia yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya, mengamalkannya ketika saat hidup di dunia. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami mau tanya tadi, Pak, hukum yang digunakan sekarang adalah hukum siapa yang kuat dan jelas siapa yang lemah. Pertanyaan adalah, apakah hukum yang sekarang itu haram? Karena hukum sekarang kan tidak berlandaskan kepada sunnah dan bukan hukum Allah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, fenomena sosial media yang kita rasakan sekarang kan kita dapat membukti bahwa banyak ustaz-ustaz yang viral di media sosial, dan kita yang baru bicara ini kan kita hanya itu yang kita lihat supaya iman kita naik lagi. Dan di situ banyak perseteruan ustaz-ustaz. Padahal kita kan baru hijrah, baru ini mendengar ceramah ustaz itu. Jadi karena banyak perseteruan ini kita jadi ragu itu. Karena ada raguan banyak teman-teman itu yang tergentang itu, dan apakah boleh kita menafsirkan Al-Quran itu dalam kita sendiri? Yang ketiga adalah ketika di HP kita ada aplikasi Al-Quran, apakah boleh kita pergi ke tempat seperti WC atau tempat-tempat lainnya? Maka ada pertanyaan yang menolak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa tadi? Hukum. Iya. Hukum. Saya tanya, kita hidup di dunia itu seharusnya mengikuti hukum Allah atau hukum selain Allah? Gimana? Kita hidup di dunia itu seharusnya mengikuti hukum Allah atau hukum selain Allah? Hukum Allah. Iya. Saya tanya lagi,
yang berwenang untuk menetapkan hukum dalam kehidupan itu siapa? Siapa? Allah kan? Pasti Allah. Yang berwenang menetapkan hukum itu pasti Allah. Karena Allah yang buat kehidupan ini. Allah yang punya langit dan bumi ini. Maka berarti yang berwenang menetapkan kehidupan adalah, menetapkan hukum adalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu dari Allah. Siapa yang berhak menetapkan ini halal, ini haram? Ya Allah. Karena pada dasarnya manusia itu kan nggak tahu. Ini halal haram itu kan nggak tahu. Coba kalau kita pakai akal kita, babi itu kira-kira halal atau haram? Kalau pakai akal kita, babi itu halal atau haram? Ya nggak bisa kita, ya kan? Nggak bisa. Kita tahu babi itu haram karena Allah yang mengharamkannya. Ya begitulah. Jadi semua hukum yang tidak berlandaskan dari hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berlandaskan ya. Tidak berlandaskan dari hukum Allah, ya tidak benar gitu. Tidak benar gitu. Jadi hukum itu harus berlandaskan dari hukum Allah, Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Jelas? Maka salah satu di antara ciri masyarakat jahiliyah, ya masyarakat yang tidak menggunakan hukum Allah, tapi hukum siapa yang berkuasa. Pas Abu Jahal yang berkuasa menggunakan kemauan Abu Jahal. Ya berarti kan semau-maunya. Nah berbeda kan dengan masyarakat Islam, masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hukum yang berlaku apa? Ya hukum yang dari Allah, dan itu berlaku untuk siapapun. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, andaikan Fatimah anakku sendiri yang mencuri, maka akan aku potong. Karena ini hukum Allah, bukan hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Saat ada orang-orang minta dispensasi karena yang mencuri ini anaknya orang terhormat, ya Rasulullah jangan gitu. Maka Nabi kemudian mengatakan itu bahaya ini kalau sampai tidak diberlakukan hukum. Maka kemudian Nabi mengatakan itu, andaikan Fatimah itu anakku sendiri dia, tapi kalau dia mencuri ya aku sendiri yang akan memotongnya. Begitu. Ini hukum Allah. Dan hukum ini luas. Ada hukum tentang sholat, zakat, puasa, haji, ekonomi. Ada juga pernikahan. Ada keluarga. Ini siapa mahram, siapa bukan mahram. Itu kan ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mengikuti aturan manusia, ya nggak jelas mana mahram mana tidak. Sehingga kemudian ya terjadi nikah ya asal nikah, itu nggak peduli siapa dia, gitu. Termasuk ujungnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang penting hak asasi manusia katanya, gitu. Pokoknya senang sama senang, nah gitu, rusak kalau begitu. Gitu. Satu. Yang kedua tadi apa tadi? Ustadz. Siapa ustadz yang mau diikuti? Iya. Ya. Dicerna saja dengan baik, dan namanya manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Maka ambil mana yang dia sampaikan dari Al-Quran, mana yang dia sampaikan dari hadis Sunnah. Nggak usah kira-kira yang ribet-ribet, gitu. Nggak usah diikutin ustadz yang ribet-ribet, yang ngajarkan yang ribet-ribet. Karena sebenarnya agama ini mudah, mana Quran mana hadis, gitu. Dan tadi apa tuh? Menafsirkan Quran sendiri. Ya jangan menafsirkan Quran sendiri, baca Quran, baca terjemahannya, tanya ustadz kalau kira-kira nggak paham, gitu. Kalau kira-kira kurang paham, karena ya memang ada Al-Quran itu kita baca ya kita paham. Misalnya kul huwallahu ahad,
Allah katakanlah Allah itu Maha Esa, kan kita faham. Mau ditafsirkan bagaimana lagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, ya kan? Silakan dijadikan Allah sebagai tempat bergantung. Dan Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang bersifat global dan itu yang gampang dipahami. Nanti ada memang yang ini membutuhkan penjelasan secara rinci. Maka tanya kepada yang ahlinya, gitu. Jangan sampai kita baca Quran lalu kemudian takut lalu nggak mau baca terjemahnya, takut nanti masalah tersesat dan seterusnya. Tidak, silakan baca dan kemudian tanya kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau membutuhkan pendalaman dan seterusnya. Yang ketiga tadi, iya, ya jagalah, dan ini termasuk salah satu juga alat. Ini bahaya. Kalau kita tidak betul-betul mengerti, maka gunakan alat ini untuk kebaikan. Jaga untuk kebaikan. Alat ini gunakan untuk kebaikan. Hati-hati dengan godaannya. Kalau alat ini untuk kebaikan dan banyak kebaikannya, maka ya jangan sembarangan membawa ke tempat-tempat yang berisiko, ya kan? Ke WC, nanti kecemplung di WC, ya kan? Itu bahaya, itu. Atau ditaruh di tempat nanti diambil orang. Ya. Tapi bagaimana Ustaz kalau nggak kita bawa ke WC itu nanti dicuri orang? Ya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau kira-kira tempat yang paling aman itu ada di saku kita, ya nggak apa-apa, gitu. Daripada kita taruh di luar nanti hilang atau lupa. Jadi pada prinsipnya boleh. Kalau memang itu sebagai tempatnya yang paling aman dan paling layak, begitu. Apalagi memang ini bukan Quran, ini HP, gitu. Meskipun di dalamnya ada Al-Qur'annya, gitu. Sama dengan anak yang hafal Al-Qur'an. Anak hafal Al-Qur'an itu boleh nggak Ustaz masuk ke WC? Ya boleh, nggak masuk ke WC masuk kemana dia? Ya kan? Anak hafal Quran, iya di dalamnya ada Al-Qur'an. Tapi jangan di dalam Al-Qur'an mentang-mentang hafal Quran baca Quran, gitu. Sama HP kita tadi, isinya Quran. Jangan bunyikan HP Al-Qur'an di WC, gitu. Simpan Qurannya di dalam, matikan aplikasinya, kan gitu. Demikian. Pas Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga dan selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita selalu istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.